Balik lagi tadi tentang oksigen sensor, ya hampir semua mobil sekarang sudah menggunakan oksigen sensor, ya. Ada yang menggunakan satu oksigen sensor, ada yang menggunakan dua oksigen sensor, bahkan kalau di mobil-mobil premium ada yang menggunakan 4 oksigen sensor ya, karena dia menggunakan dua bank saluran exhaust-nya. Ya seperti saya katakan tadi, oksigen sensor ini sebenarnya adalah komponen yang disyaratkan oleh Badan Lingkungan Hidup di Amerika pada awalnya. Artinya supaya mobil-mobil yang diproduksi atau dipasarkan di pasar Amerika, khususnya California itu emisinya bisa terkontrol, ya, supaya tidak membahayakan lingkungan hidup. Makanya kalau di negara-negara maju tersebut, masalah emisi itu kan masalah yang sangat penting ya. Nah, seperti saya katakan tadi, oksigen sensor ini adalah sensor yang menghasilkan tegangan. Ya, dia prinsip kerjanya sama seperti baterai. Ya, dia ada ibaratnya kutub positif, kutub negatif. Kemudian dia menggunakan elektrolit padat yang disebut zirkonia tadi, yang akan bereaksi dengan perubahan oksigen di dalam gas buang. Ya, mungkin untuk lebih mempermudah visualisasinya, saya akan putarkan video tentang oksigen sensor.
oksigen sensor tadi suatu komponen yang berfungsi untuk mengontrol, sebenarnya bukan mengontrol ya, dia memberikan laporan tentang kondisi gas buang ke ECU. Kemudian ECU lah yang nanti akan mengontrol campuran bahan bakar supaya tujuannya, targetnya campuran bahan bakarnya itu tetap 14,7:1. Campuran bahan bakar yang ideal, di mana bahan bakar dan udara akan terbakar habis secara sempurna. Kalau campurannya terlalu gemuk, terlalu banyak bahan bakar, ya pasti kandungannya akan sangat sedikit ya di dalam sisa gas buang. Ya, oksigen sensor akan menghasilkan tegangan yang besar mencapai 9 volt. Oke Pak, ada pertanyaan mungkin mengenai oksigen sensor? Ini biasanya Pak Komar nih biasanya sangat erat nih dengan emisi gas buang. Iya, ini Pak Komar harus ini nih, paham nih. Ini saya pernah punya pengalaman uji emisi pakai gas analyzer. Itu standar dia angka HC-nya masih tinggi 96. Saya bisa kirim gambarnya gimana nih? Share Pak. Nggak bisa, nggak ada suaranya. Itu ada suaranya, nggak ada apanya. Oh, namanya berubah ya, Daldiri sekarang ya. Oh, iya. Belum selamatan. Malam-malam ya. Nih Pak Komar udah tampil belum? Ya. Nah, itu coba Om Henry diperjelas itu ada HC. HC 98 ya, sebelum standarnya 98. 98. Ini di Mobilio 2014. Setelah pasang torsi plus, jadi berapa nih Pak? Jadi 6. Waduh. Nah terus maunya dibikin 0 gitu Pak? Itu jauh banget turunnya. Ini bertanya ke promo. Dua-duanya. Nah, pertanyaan dia itu gini, yang HC yang standar itu bener nggak 98 gitu, mobil normal nggak? Itu ya Pak Komar ya maksudnya. Iya betul. Saya terus terang kalau spek-spek nggak hafal Pak. Saya nggak pernah biasa menghafalkan spek. Saya biasanya selalu ngelihat data kendaraan gitu. Kalau saya ngapalin spek-spek, otak saya terlalu penuh nanti. Nah itu Om David sebenarnya tahu tuh. Nah, Om David mungkin. Nggak tahu deh. Nggak hafal lah. Nggak hafal lah. Standar Euro berapa beda-beda ya? Euro 3, Euro 4 gitu. Beda-beda ya standarnya. Ya, pasti beda. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman. Kalau nggak salah, standar Euro 4 untuk gasolin itu 200, nilai 200 ppm itu masih dianggap ramah lingkungan. 200 ppm? Iya, HC-nya. Euro 4 ya? Masih untuk gasolin. Itu masih dianggap ramah lingkungan. Ini kalau sampai 6 ini bukan ramah lagi nih, sobat lingkungan. Apalagi sama 0 ya. Promo niru, promo. Promo itu. Ada lagi ya Pak? Ya nggak apa-apa lah Bu. Henry. Ya Pak. Tolong ditayangin lagi yang slide 2-nya. Yang slide 2 yang tentang apa Pak? Pemecahan antara sensor, prosesor. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Slide 2 yang pembagian antara sensor, prosesor, aktuator. Yang slide yang awal tadi ya Pak? Iya. Ini? Ya. Ya Pak. Pertanyaan
Gini, di sini kan O2 sensor itu sebagai output ya. Ah, Nah, Naikin gambarnya Pak. Lihatnya Pak. kelihatan Pak? Sorry. kelihatan. Nah, naikin dikit lagi slide-nya Pak. Output. Ininya. Nah, di sini kan aktuator kan, bukan sensor kan? Sorry, saya matiin dulu nih yang noise ya, bentar. Siapa yang noise? Ada yang nonton sinetron kayaknya nih. Nonton Indosiar. Siapa tuh? Kayak berantem jadinya. Oke, Pak Derudin tadi nanya yang nomor 11 ini ya? Yang Ya. O2 sen. Naikin lagi slide-nya Pak. Nah, Naikin lagi slide-nya nggak kelihatan ini. Kok nggak kelihatan? Tengah doang kelihatannya. Oh, udah. Sorry. Udah kelihatan. Bukan saya yang salah ya. Oh, saya yang salah. Gimana Pak Dem? Sorry Pak Dem. Nah, di sini ada kedua sensor yang nomor 8 ya, input. Oke. Di sini ada input dan output. Kemudian ada O2 sensor di sini dikatakan sebagai input, kemudian yang nomor 11 itu output. Jadi heater itu adalah output, Pak. Jadi artinya seperti saya katakan tadi, O2 sensor itu dilengkapi dengan heater, pemanas. Ya, apa sih fungsinya heater itu? Ya, fungsinya itu supaya oksigen sensor itu langsung dapat bekerja ketika temperatur mesin masih dingin. Nah, pertama kali oksigen sensor yang dipakai di mobil itu di mobil Volvo tahun 7271 itu hanya satu kabel oksigen sensornya. Ya, dia plusnya ke ECU, kemudian groundnya di body oksigen sensor. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan dirancang bagaimana supaya oksigen sensor itu langsung bisa bekerja walaupun saat itu mesin temperaturnya masih dingin, maka dipasangkanlah heater. Oksigen sensor itu bekerja di temperatur sekitar 400 derajat Celcius. Jadi di awal-awal itu dia baru bisa bekerja kalau panasnya dari saluran exhaust itu sudah cukup panas. Ya, sehingga dia baru bereaksi. Nah, itu kan artinya ada saat di mana emisi gas buang itu tidak terkontrol. Apalagi kalau kita bicara mobil-mobil yang ada di negara 4 musim, yang ada musim salju, yang naiknya temperatur mesin itu pasti akan cukup lama ya. Beda dengan kita di negara tropis. Di kita negara tropis subuh aja mungkin mesin masih bisa cepat panas. Nah, jadi kenapa di sini disebut dengan output? Karena heaternya itu dikontrol langsung oleh ECU, Pak. Jadi heater oksigen sensor itu dikontrol langsung oleh ECU. Jadi makanya dia disebut sebagai output. Ini sebentar saya sharing wiring diagramnya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan ya? Belum, Pak, sabar. Oh iya deh. Jadi 1,5 schematic routing program.
Oke, cukup jelas Pak gambarnya? Jelas. Oke, ini oksigen sensor yang digunakan di mobil spin. Mobil spin menggunakan 2 buah oksigen sensor. Yang pertama heated oksigen sensor 1 itu dipasang sebelum catalytic converter, kemudian yang nomor 2 dipasang setelah catalytic converter. Kalau kita perhatikan di wiring diagramnya, ini ada 4 kabel ya, karena oksigen sensor yang digunakan di mobil spin ada oksigen sensor 4 kabel. Ya, ini heaternya Pak. Pemanas yang ada di dalam oksigen sensor itu mendapatkan suplai tegangan langsung dari engine control ignition relay. Ya, berarti dia mendapatkan suplai tegangan 12 volt, kemudian mendapatkan ground yang diatur secara menggunakan sinyal PWM ya. Ada di dalam ECU. Artinya dia adalah output. Nah, ini kabel, 2 kabel lagi, sinyal yang dihasilkan oleh oksigen sensor, ini plusnya, ini groundnya. Jadi ketika oksigen sensor ini menghasilkan tegangan listrik, langsung dikirim ke ECU. Ini disebut input, ya, bagian sisi sini disebut input, karena dia memberikan laporan ke ECU. Yang sisi heaternya ini disebut dengan output, karena dia dikontrol oleh ECU. Supaya oksigen sensor ini langsung bisa bekerja ketika temperatur mesin masih dingin. Mungkin begitu, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Terus ini ada pertanyaan Pak Mendri. Pertanyaan apa promo nih? Nah, jadi gitu. Itu tadi sensor pertama. Nah, setelah sensor pertama kan ada catalytic converter. Nah, terus ada sensor kedua setelah catalytic converter. Apa sifatnya catalytic converter itu? Dia terpisah, hanya mengkoreksi dari hasil setelah dari catalytic converter. Oke. Bentar, saya putar lagi. Bentar, lagi meeting itu. Dengan produknya Pak Komar kayaknya nih ya. Iya. Ada unsurnya. Jadi ada unsur logam palladium, radium, platinum. Iya. Cuman kalau di sini nggak pakai nikel.
Oke, tadi pertanyaan Pak Komar kan apa? Ada 2 buah oksigen sensor ya, Pak? Iya. Ada yang dipasang sebelum katalitik converter dan setelah katalitik converter. Kan dua-duanya sih cara kerjanya sama ya. Tapi fungsi mereka berbeda. Kalau oksigen sensor nomor 1 ini adalah untuk mengukur atau memantau kinerja mesin. Ya, proses pembakaran yang keluar dari mesin. Kemudian kalau oksigen sensor yang setelah catalytic converter ini sebenarnya dia berfungsi untuk memantau kinerja dari catalytic converter. Ya, seperti kita ketahui kan ada namanya campuran rasio bahan bakar yang sempurna ya 14,7 banding 1 ya. Ya, ketika mesin bekerja dengan rasio 14,7 banding 1, diharapkan bahan bakar dan udara pasti akan habis terbakar tanpa sisa dan emisinya 0. Benar ya, Pak? Iya. Tapi kan dalam kenyataannya mesin nggak mungkin bekerja dalam campuran ideal seperti itu terus-menerus kan. Kadang ada saat contoh kita akselerasi, butuh tenaga lebih besar, otomatis bahan bakar pasti dibuat akan lebih kaya, lebih gemuk. Nah, ketika mesin bekerja di luar campuran 14,7 banding 1, pastilah ada gas-gas berbahaya atau sisa-sisa pembakaran. Contohnya HC. HC itu kan bensin yang tidak terbakar ya. Kemudian ada NOx, ya, ada NOx, nitrogen oxide, yaitu adalah gabungan antara nitrogen dan oksigen yang yang menyatu di dalam ruang bakar ya saat temperatur mesin itu terlalu tinggi, dia akan membentuk gas baru namanya NOx ya ketika nitrogen dan oksigen menyatu. Nah, di catalytic converter ini ya gas-gas tersebut diurai ya, HC-nya dipecah, kemudian NOx-nya juga dipecah lagi ya. Kalau tadi lihat di video kan ada dua proses ya, dia memisahkan, ada yang di bilik 1, kemudian ada proses di bilik 2. Nah, hasil kerja dari catalytic converter inilah yang kemudian diukur lagi oleh oksigen sensor nomor 2. Logikanya kalau catalytic converter ini berfungsi dengan baik, harusnya oksigen sensor nomor 2 ini laporannya pasti harus berbeda dengan oksigen sensor nomor 1 ya, Pak. Nah, ECU akan menggunakan nilai dari oksigen sensor nomor 1 dan nomor 2 untuk menentukan apakah catalytic converter ini masih efisien atau tidak. Jika sudah tidak efisien, biasanya akan muncul kode DTC ya, catalytic converter inefficient. Nah, jadi kita bisa menentukan, oh ini catalytic converternya rusak atau berfungsi atau enggak dengan melihat perbandingan dari nilai oksigen sensor nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira gitu Pak Komar.